Film dimulai dengan adegan pembakaran mayat Caesar yang telah gugur dalam film sebelumnya. Beberapa generasi setelah Caesar gugur, dataran mulai menghijau, sungai mengalir deras dan gedung-gedung pun mulai berubah menghijau. Di sebuah gedung terlihat beberapa kera sedang berlomba memanjat ke atas. Mereka berniat mengambil sebuah telur dari sarang. Namun hanya ada 3 telur dalam sarang tersebut. Mereka dilarang mengambil semua telur. Mereka diharuskan menyisakan 1 untuk langsungan populasi burung. Sona mengambil telur pertama. Telur kedua diambil oleh Anaya. Sehabis mengambil telur, Noah melihat sebuah sarang burung yang berada di pucuk tertinggi. Noah bergegas ke sana berniat untuk melihat dan mengambil telur burung tersebut. Namun sarang tersebut dipisahkan oleh celah. Noah mengambil sebuah tongkat besi sebagai alat mencapai sarang burung. Pada saat mau mengambil telur, induk burung pun datang seraya menyerang Noah. Noah pun terjatuh dari sarang tersebut. Noah berusaha bertahan dan mencoba untuk meraih sesuatu untuk dipegangnya. Akhirnya sesaat sebelum jatuh, Noah pun berpegangan pada besi dan ia pun selamat. Mereka pun kembali ke kuda. Sesampainya di tempat kuda, mereka merasakan kuda-kuda itu ketakutan, dan beberapa barang yang mereka bawa pun hilang. Dari kejauhan mereka melihat ada seseorang. Sona pun menyerang menggunakan slingshot. Seseorang itu terkena serangan Sona. Lalu ia pun kabur. Noah dan yang lainnya pun mengejar. Sesampai di rel kereta, Noah dan yang lainnya melihat seseorang tersebut pergi ke arah terowongan dengan tanda kain yang menyangkut pada dahan pohon. Anaya pun mencoba untuk mendekat ke terowongan tersebut. Dari belakang, Noah dan Sona pun menghampiri Anaya. Setelah mengambil kain yang berlumuran darah, mereka pun lari ketakutan. Mereka kembali ke markas kera. Telur yang mereka ambil adalah telur elang yang akan dijadikan hewan peliharaan. Sesampainya Noah bertemu ibunya. Ibunya memerintahkan Noah untuk bertemu sang ayah. Sang ayah adalah pakar burung. Ayah Noah memiliki burung elang yang besar. Lalu ayah Noah bertanya, "Darah manusia dari mana ini dan apakah kalian ke lembah luar?" Noah berkata, "Tidak, dikarenakan itu terlarang." Ayahnya pun berkata, "Noah harus banyak belajar dan diajari." Ayah Noah berkata bahwa para sesepuh harus mengetahui ini. Pada saat di luar, Noah yang sedang duduk dihampiri oleh Sona dan Anaya. Mereka bertanya soal kain yang berlumuran darah manusia. Noah menjawab kain itu bersama sesepuh. Sesepuh sedang mengutus Oda untuk mengusir manusia itu menjauh dari daerah kera. Pada malam hari, Noah hendak memperbaiki tempat pengawetan ikan milik ibunya. Setelah itu Noah mendengar suara dari dalam tempat penyimpanan makanan. Ternyata itu adalah seorang anak perempuan. Ia berusaha melarikan diri dengan mendorong Noah. Saat Noah hendak mengejar anak perempuan itu, Noah tersadar bahwa telur yang ia ambil pun pecah. Noah bersama Anaya dan Sona mencari ide untuk Noah tetap ikut upacara esok hari. Namun Noah nekat, ia berniat untuk mencari telur lagi. Pada suatu tempat Noah pun terhenti karena melihat adanya keributan antar kera. Pada saat mencari tahu asal keributan tersebut, Noah melihat beberapa kera sudah tewas di tempat. Pada saat menghampiri salah satu kera bertopeng yang tewas, dari belakang Noah dikagetkan oleh Oda yang sekarat. Oda berkata, "Masih banyak lagi." Selepas Oda tumbang, dari kejauhan terlihat cahaya obor yang mendekat. Noah segera bersembunyi. Ternyata itu kumpulan kera dari klan lain. Mereka juga sedang memburu anak perempuan tersebut. Pada saat bersembunyi, kuda Noah pun keluar. Kuda Noah dijadikan alat petunjuk arah oleh klan kera bertopeng. Noah pun segera mengikuti mereka dengan berlari. Noah menggunakan jalan pintas untuk sampai dengan cepat. Namun Noah terlambat, markasnya sudah dibakar. Dan kera-kera yang lain sedang disiksa dan dikumpulkan dijadikan tawanan. Para kera bertopeng ini meneriakkan atas nama Caesar. Noah memanjat ke atas untuk menolong ayahnya. Pada saat di atas, Noah dan ayahnya dihadang oleh gorila pemimpin kelompok yang menyerang markas Noah. Mereka pun berkelahi. Pada saat Noah mencoba menyelamatkan ayahnya, Noah terhempas keluar dan berpegangan ke sebuah tali. Pada saat itu tali Noah diputus oleh gorila dan membuat Noah jatuh dari ketinggian.
Pada pagi hari Noah masih hidup. Pada saat berjalan Noah melihat ayahnya yang tewas tergeletak. Noah pun mengubur ayahnya. Setelah mengubur ayahnya, dia pun pergi dengan menunggangi kuda meninggalkan markas yang telah hangus kebakar. Ia mencoba untuk mengikuti jejak kera dari klan bertopeng besi, melewati terowongan rel kereta. Di balik sisi lain terowongan, ternyata tempat di mana dahulu itu sebuah kota yang sudah berubah menghijau. Pada saat menelusuri kota mati itu, Noah menemukan sebuah kain yang dipakai ibunya. Malam pun datang. Noah pun beristirahat dengan menyalakan api. Di pagi hari Noah dibangunkan dengan seekor elang milik mendiang ayahnya. Noah pun melanjutkan perjalanannya. Pada saat menelusuri jejak, Noah berhenti melihat asap dari atas bukit. Pada saat mencari tahu, Noah terjatuh ke bawah. Noah dikejutkan oleh orang utan bernama Raka. Ia menodongkan senjata ke arahnya. Namun ia mengira Noah adalah bagian dari klan kera bertopeng besi. Raka pun memberitahu bahwa dia juga sama seperti Noah. Raka menunjukkan buku-buku. Isi buku itu hanya kera yang memahami pada zaman Sesar. Noah pun bertanya siapa itu Sesar. Raka menceritakan bahwa Sesarlah mengajarkan arti menjadi kera. Sesarlah yang membuat kera bersatu menjadi kuat, dan kera tidak saling membunuh. Raka pun tetap memegang teguh peraturan tersebut sampai saat ini. Noah bertanya tempat apa ini. Raka memberitahu bahwa dahulunya tempat ini adalah tempat bagi manusia berlindung dahulunya. Pada saat Raka mengantar Noah kembali ke kudanya, ia melihat seorang anak perempuan di dekat kuda Noah. Noah pun berlari untuk mengusir anak perempuan itu. Setelah melihat anak perempuan itu, Raka memutuskan untuk ikut bersama Noah. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menemukan klan kera bertopeng besi. Malam pun datang. Noah dan Raka beristirahat di reruntuhan bangunan. Dari kejauhan seorang anak perempuan mengintip. Raka yang sadar akan anak perempuan itu, ia melemparkan beberapa buah. Tak lama anak kecil itu pun mengambil buah yang dilempar Raka. Pada saat anak kecil itu memakan buah, anak kecil itu nampak kedinginan. Dan Raka memberikan sebuah kain untuk dijadikan selimut. Raka menamai anak perempuan itu dengan nama Nova. Pagi pun tiba. Noah sedang membicarakan soal Nova kepada Raka. Raka berniat untuk membawa Nova bersamanya. Di suatu tempat mereka melihat sekelompok zebra yang sedang minum. Dari semak-semak sekelompok manusia pun keluar. Sesaat Noah hendak pergi, Raka memberi kalung yang ia pakai sebagai pengingat Sesar. Noah pun melanjutkan perjalanannya. Raka hendak bersama Nova. Sesaat Noah pergi, terdengar suara trompet. Lalu sekelompok kera klan bertopeng muncul. Mereka mengepung manusia dan hendak menangkap mereka. Noah pun melihat dari kejauhan sekelompok manusia yang sedang diburu. Nova yang menjadi target buruan, ia berlari ke arah padang rumput yang tinggi. Klan kera bertopeng pun menyebar untuk menangkap Nova. Saat Nova melihat Noah, ia pun berdiri dan berteriak ke arah Noah. Noah pun langsung menghampiri Nova yang sedang dalam pengejaran. Noah pun berhasil menyelamatkan Nova. Namun Noah tetap dikejar oleh kera yang lain. Raka pun menolong Noah dengan memukul kera bertopeng. Mereka pun berhasil melarikan diri. Pada saat di pinggir sungai, Raka dan Noah terkejut dengan Nova yang berbicara. Nama sebenarnya dari Nova adalah Mei. Mei tahu kemana klan Noah dibawa pergi. Keesok harinya, Noah, Raka dan Mei melanjutkan perjalanan dengan tujuan yang sama. Pada saat melewati jembatan, mereka dihadang oleh klan kera bertopeng. Mereka terkepung. Noah dan Mei tertangkap. Raka terjatuh dan terbawa arus. Mereka menjadi tawanan dan dibawa menuju markas klan kera bertopeng. Mereka sampai di sebuah markas yang terbuat dari bekas kapal yang karam di pesisir pantai. Noah dan Mei dipisahkan. Noah dijadikan budak. Sedangkan Mei dikurung di ruangan yang isinya banyak sekali buku. Di ruangan itu Mei tidak sendiri, terdapat seorang laki-laki bernama Treviten. Scene kembali ke Noah. Noah pun berhasil bertemu Sona dan ibunya. Di sela mereka bertemu, suara trompet terdengar dan mereka meneriakkan nama Sesar sebagai tanda penguasa klan tersebut akan berbicara.
Sang penguasa tersebut bernama Proximus. Proximus mengaku dia adalah Caesar dan ia memerintahkan untuk mulai membuka bunker besi. Namun bunker itu tidak bergerak sedikit pun. Trevetan berkata mereka sudah melakukannya berbulan-bulan. Pada saat Noah berbicara dengan Anaya, penjaga memanggil Noah untuk dikirim bertemu Proximus. Pada saat Noah duduk, Anaya pun keluar membawakan makanan untuk Proximus. Mereka membicarakan evolusi. Proximus ingin membuka bunker itu untuk sebuah pengetahuan agar mereka belajar. Noah diajak bicara oleh Proximus. Ia membutuhkan kera yang pintar seperti Noah. Noah diberitahu bahwa masih banyak manusia di luar sana. Kera harus belajar dan berevolusi agar bisa unggul dari manusia. Pada sore hari, Noah yang sedang duduk didatangi oleh elang mendiang ayahnya. Ia berkata, klan elang kini milik Proximus, namun aturannya salah. Tidak seperti Caesar sang pendahulu. Elang itu pun menghampiri Noah. Pada malam hari, Noah menghampiri tempat di mana May berada. Noah menanyakan apa yang May butuhkan di dalam bunker tersebut. May membutuhkan buku spesial yang bisa membuat manusia membaca lagi. May pun memberitahu dahulunya manusia dominan dibanding kera. Saat itu terjadi virus menyebar dan menjadikan manusia seperti saat ini dan kera menjadi pintar. Dahulu kera dan manusia hidup bersama seperti apa yang dikatakan Raka. Lalu Noah bertanya, kau tahu cara membuka bunker itu? May hanya menganggukkan kepala. Noah pun menghampiri Anaya dan Sona untuk meminta bantuan mereka. Namun Anaya yang terlalu takut tidak ikut membantu. Mereka pun menghampiri May yang sedang bersiap-siap. Tak lama Anaya pun menghampiri mereka dan ikut membantu. Mereka sedang menyiapkan bahan peledak untuk meledakkan tembok penghalang air laut masuk. Pada saat mereka menyiapkan peledak, Trevetan pun datang. Ia memberitahu bahwa masa lalu tidak pernah datang kembali. Sesaat Trevetan hendak kembali, May pun menergap dari belakang dan mengunci leher Trevetan sampai kehabisan nafas dan mati. Mayat Trevetan dibuang ke laut dan mereka melanjutkan rencana. Mereka pun menelusuri pantai dengan berjalan di atas batu. Lalu mereka menaiki tebing. Sesampainya di atas, ternyata itu adalah ventilasi bunker. Mereka menelusuri isi bunker tersebut. Pada saat di dalam, May memisahkan diri dari para kera untuk mencari benda yang inginkan. May menemukan yang ia cari. Ia mencari sebuah hard disk. Namun May melihat sebuah loker senjata. Sin kembali ke Noah, Sona, dan Anaya yang sedang melihat sebuah buku. Mereka dihampiri May. Lalu mereka melanjutkan penelusuran. Dan mereka menemukan pintu yang berusaha Proximus buka. Mereka pun membuka pintu itu dari dalam. Pada saat pintu itu terbuka, ternyata Proximus dan pasukannya sudah menunggu di luar. Proximus pun mengancam dengan membunuh Sona jika Noah tidak memberitahu rencana May masuk ke dalam bunker. May pun menembakkan pistol ke arah penjaga yang menyandra Sona. Lalu May pun berlari untuk menyalakan pemicu untuk meledakkan tembok. Tembok penghalang pun hancur, air laut yang tertahan pun masuk ke dalam bunker. Noah dan yang lainnya berhasil memanjat ke atas menghindari air laut yang masuk. Noah memerintahkan klannya untuk memanjat. Pada saat sedang mengawal klannya melarikan diri, gorila yang membunuh ayahnya pun muncul. Mereka bertarung sengit. Noah memancing gorila tersebut masuk ke dalam celah-celah besi, yang membuat gorila tersebut tersangkut dan tidak dapat keluar dari celah tersebut. Akhirnya Noah pun berhasil lolos. Noah pun berhasil keluar dan selamat. Sesaat Noah ingin menghampiri ibunya, Proximus pun keluar menyerang Noah. So much
Pada saat Noah melihat ke langit, ia teringat bahwa ia adalah kera dari klan Elang. Ia bersorak dan yang lain mengikuti sorakan Noah. Tak lama Elang pun datang. Para elang menyerang Proximus. Proximus yang sedang diserang elang tak menyadari ia berjalan di tepi jurang. Akhirnya Noah memerintahkan elangnya untuk menyerang Proximus dan terjatuh ke laut. Noah dan klan elang pun kembali. Mereka memperbaiki markasnya. Dari kejauhan Noah didatangi oleh May. May hendak berpamitan kepada Noah untuk kembali ke tempat manusia yang terbebas dari virus. Noah pun berkata, manusia tidak pernah menyerah untuk menguasai segalanya. Noah pun teringat perkataan Raka dan bertanya, bisakah kera dan manusia hidup berdampingan? May pun menjawab, tidak tahu. Noah memberikan kalung dari Raka kepada May untuk mengingatkan pada Caesar. May pun melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di bunker, May menyerahkan sebuah hard disk. Hard disk itu bagian dari alat untuk mengaktifkan pemancar signal untuk saling berkomunikasi melalui satelit. Dan film pun berakhir.